kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melanjutkan webinar sesi pertama ini dengan baik, insya Allah. Tidak lupa pula, kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ria Esfidian Pertiwi Hasari, selaku moderator yang akan memandu webinar sesi 1 pada hari ini. Adapun tema webinar pada hari ini adalah posisi strategis Indonesia, peluang dan tantangan di era new normal. Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati, telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang hebat yang akan membagi ilmunya kepada kita semua. Narasumber yang pertama yaitu Ibu Dr. Retno Kinteki MSOS. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Iya. Pak Alvan dengar suara saya? Alhamdulillah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Bu Ria kayaknya nggak dengar suara saya nih. Bu Ria tidak dengar suara saya. Pak Alvan dengar suara saya. Halo. Apa bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara Bu Ria. Jaringannya Bu Isti yang low. Bisa Bu, saya bisa mendengar suara Bu Ria. Oh iya. Kemudian narasumber yang kedua yang bernama Bapak Alvan Akbar Yusuf, SPD MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria, Ibu Retno, saya hormati. Ya Ibu Ria. Baik. Untuk mengenal lebih jauh dari kedua narasumber kita, saya akan membacakan CV dari kedua narasumber. Narasumber pertama yaitu Ibu Dr. Retno Kinteki MSOS, tempat tanggal lahir Madiun 28 Juni 1965, pendidikan S1, pendidikan Ibu, host. Iya. Monggo lanjut, habis putus Bu Ria. Baiklah, saya ulang kembali pembacaan CV dari kedua narasumber. Narasumber pertama yaitu Ibu Dr. Retno Kinteki MSOS, tempat tanggal lahir Madiun 28 Juni 1965, pendidikan S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang, S2 Sosiologi Universitas Brawijaya, S3 Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang, jabatan fungsional Widya Suara Ahli Madya, jabatan struktural Ketua Departemen Pendidikan Geografi, instansi P4TK, PKN, dan IPS. Kemudian selanjutnya narasumber kedua yaitu Bapak Alvan Akbar Yusuf, SPD MSI, tempat tanggal lahir Malang 12 Februari 1980, pendidikan terakhir jurusan Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada, jabatan Guru Geografi, instansi SMA 4 Kota Malang. Demikianlah CV yang telah kita bacakan dari kedua narasumber kita. Bapak Ibu, demi kelancaran webinar kita pada pagi hari ini,
kami ingin mengingatkan kembali tata tertib webinar pada sesi 1 kali ini. Silakan Ibu dan Bapak host menampilkan tata tertibnya. Tata tertib webinar. Yang pertama, peserta yang terhubung menghindari menggunakan dua perangkat Vicon dalam satu room, terkecuali menggunakan headset. Disarankan menggunakan headset agar suaranya terdengar jelas. Ketiga, peserta menggunakan nama identitas yang jelas. Jika masih menggunakan nama yang jika masih menggunakan merek HP atau merek laptop, silakan merename dulu namanya sesuai dengan nama Bapak Ibu semuanya. Kemudian, pertanyaan dapat diisikan di tautan yang ada di layar https://sri.do 20 Juli 2020 sesi pertama. Kemudian, e-sertifikat didapatkan melalui login pendaftaran di akun. Silakan diklik ke akunnya. Kemudian, tayangan ini live di YouTube GTK Dikmendiksus TV Channel. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar yang kami muliakan, karena narasumber kita sudah siap untuk memaparkan materinya, kami silakan kepada narasumber pertama untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Retno, kami silakan. Baik, terima kasih Bu Ria Esti. Ya, Bu. Mohon izin share screen. Sudah terlihat ya tayangan saya? Pak Alvan, sudah bisa melihat? Ya, terlihat, Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih waktunya Bu Ria Esti, Hacari, sekalian salam kenal, belum pernah berjumpa. Jumpa langsung lewat udara. Kalau dengan Pak Alvan, insya Allah beberapa kali sudah ketemu, satu kota soalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dari tim Dikmendiksus, dari Dirjen GTK, semua panitia, saya hormati Pak Alvan, kemudian saya hormati Ibu Ria Esti, dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu guru geografi hebat dari seluruh Indonesia yang telah bergabung bersama kami. Untuk perkenalan saya kira sudah cukup tadi dari Bu Ria, dan mungkin juga Bapak Ibu guru geografi sudah pernah ketemu sama saya gitu ya. Ya sedikit-sedikit karena sudah senior ya. Sudah beberapa kali ketemu dengan Bapak Ibu guru geografi dari seluruh Indonesia. Baik, Bapak Ibu guru geografi hebat yang saya hormati, mari kita bersama untuk berbagi pengalaman ya sebetulnya, karena saya yakin di peserta kita ini juga banyak guru-guru hebat yang memiliki pengalaman-pengalaman luar biasa baik dalam pembelajaran maupun dengan pembelajaran saat ini di era pandemi dengan menggunakan daring. Oke, sesuai tema kita saat ini adalah posisi strategis Indonesia, peluang dan tantangan di era new normal. Ya, kita ambil tema ini karena ini adalah awal di pembelajaran kelas 11 ya. Insya Allah di semester
satu ini. Walaupun ketika membelajarkan setiap KD itu tidak harus urutan sesuai urutan yang ada di KD di Permen Dikbud tentang KIKD ya, tapi bisa kita mulai sesuai urutan itu. Ya. Kenapa ini kita beri peluang dan tantangan di era new normal? Karena kalau membelajarkan posisi strategis Indonesia dari segi konten saja, gitu ya, itu ada banyak peluang dan tantangan. Bagaimana kita mengembangkan posisi strategis Indonesia ini dan sekaligus bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan maupun hal lainnya. Kemudian yang kedua itu terkait di pembelajarannya. Tentunya pembelajaran kita saat ini agak berbeda ya. Ini yang menjadi peluang dan tantangan juga bagi Bapak Ibu guru bahwa kita dituntut ya mau tidak mau suka ataupun tidak suka bahwa kondisi sekarang di era pandemi ini menuntut pembelajaran kita out of the box gitu ya, agak berbeda dengan yang sudah lama atau sementara ini sudah sering kita lakukan. Begitu Bapak Ibu, kenapa judulnya posisi strategis Indonesia peluang dan tantangan di era new normal. Nah, kalau kita lihat di kompetensi dasar kelas 11 berdasarkan Permendikbud nomor 37 ya tahun 2018 bahwa jangan lupa ketika kita mau membelajarkan setiap kompetensi itu harus kita pasangkan KD 3 dan 4-nya. Nah, ini makanya ini selalu saya sajikan kadang lupa KD 4-nya itu ditinggalkan gitu ya. Jadi KD 1-nya saja yang menjadi fokus. Nah, padahal ini berpasangan, keterampilan dan pengetahuan. Ya, ini maka saya sandingkan bahwa KD 3.1-nya memahami, ya, jadi kata kerjanya itu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. KD 4.1-nya menyajikan. Nah, ini mohon jangan dilupakan bahwa nantinya itu diharapkan murid kita, peserta didik kita dapat menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Nah, ini jadi kita pahari gitu ya. Ini yang mau kita capai gitu. Nah, dalam sesi kita kali ini, sesi webinar kita kali ini ada 3 hal utama yang mau menjadi kajian kita. Nanti saya dengan Pak Alvan akan saling berbagi ya, Pak Alvan karena sebagai guru akan berbagi pengalaman perspektifnya sebagai guru gitu ya. Kami dari Widya Suara, pengalaman kami sebagai Widya Suara. Nah, pembahasan dalam sesi kita ini kita mulai dari konten esensial dulu pada KD 3.1 dan 4.1 tadi ya. Kemudian bagaimana nanti kita membelajarkan dengan mode pembelajaran jarak jauh ini karena murid kita akan BDR ya, belajar dari rumah sehingga harus kita desain PJJ-nya. Kemudian bagaimana asesmennya nanti ya, asesmen untuk PJJ ini ya. Jadi ini 3 hal utama yang akan kita kaji bersama dengan Bapak Ibu guru geografi seluruh Indonesia ini. Baik, kita mulai dari pertama, posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini yang akan menjadi tema utama kita ketika membelajarkan KD kelas 11 3.1, 4.1 tadi. Ya. Kalau kita membelajarkan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim, pasti Bapak Ibu akan memulai dari peta geografis Indonesia. Jangan lupa pakai peta, gitu ya. Kalau misalnya tidak punya peta-peta yang digital seperti ini, boleh peta-peta yang manual itu, boleh pakai atlas juga, ya. Kemudian letak astronomis Indonesia, pasti Bapak Ibu sampaikan dulu dimulai dari sini, gitu ya. Kemudian letak geologis Indonesia. Tentunya ketika kita menyampaikan letak geografis, tidak hanya sekedar ini loh anak-anak bahwa
kita itu posisinya itu di antara 2 benua, 2 samudra. Tapi nanti lebih lanjut adalah, apa ya peluang dan tantangan ketika kita itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra, ya. Inilah, karena kita di dalam pembelajaran saat ini adalah, berorientasi pada murid, ya. Kebutuhan belajar murid. Kemudian letak astronomis Indonesia, ya bahwa letak astronomis Indonesia dari lintang sekian sampai sekian, dari bujur sekian ini tidak cukup dihafalkan, berdasarkan lintang bujur, tapi, makna-makna lain di dalam letak astronomis ini ya, nanti kan terkait bagaimana dengan musimnya gitu ya. Kemudian juga bagaimana dengan luasnya dan seterusnya. Kemudian letak geologis. Kalau membicarakan letak geologis pasti tentu, apa namanya, dari letak geologis Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain gitu ya. Bahwa kita memiliki, pegunungan api yang menjadikan, kita seperti ring of fire. Di satu sisi ini adalah sebagai tantangan bagaimana menghadapi, apa namanya, kebencanaan. Di satu sisi adalah peluang menjadikan negeri kita adalah negeri yang subur, kaya, potensi sumber daya alam dan seterusnya. Ini yang, harus selalu kita kaitkan. Kemudian luas wilayah Indonesia. Ya, seperti kita ketahui bahwa wilayah Indonesia yang sangat luas ya, yang kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, barangkali ini kalau diibaratkan oleh begini ya gambarnya yang sebelah kanan ini bawah ini bahwa, dibandingkan, negara-negara di Eropa Barat itu ada 11 negara gitu ya. Itu luasnya sama dengan Indonesia yang satu negara ini. Untuk apa? Kita ingin menggali semua, potensi-potensi yang ada, walaupun ini kalau kita kaji dari awal dari letak tadi bahwa kita itu memiliki, segala kelebihan dan kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain gitu. Nah, berikutnya pasti Bapak Ibu akan membahas, batas gitu ya. Bahwa, kalau membaca 6 proses strategis kita punya batas udara, batas darat, batas laut gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu batas laut, ini penting karena ternyata banyak anak-anak kita itu tidak mengerti gitu ya. Makna ketika disebutkan oleh gurunya, "Ini loh batas teritorial, ini loh landas kontinen," ya pakai peta itu ya, "Ini loh ZII." Tapi anak-anak tidak mengerti maknanya itu apa. Bahkan banyak guru-guru kita yang mulai dari jenjang sekolah dasar sampai SMA itu tidak mengerti. Sehingga mereka juga bertanya, "Untuk apa? Udah batas itu kenapa harus banyak-banyak ditulis di sini ya?" Begitu. Ini yang, Bapak Ibu juga perlu, mantapkan apa makna dari batas teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di peta, nanti anak-anak itu juga baca peta begitu ya, kenapa ada batas itu kok masih ada lagi zona tambahan. Ya itu, hal-hal, mungkin orang melihat sepele, padahal itu penting gitu ya. Penting untuk kita sampaikan kepada anak didik kita. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru geografi itu dari segi konten sudah menguasai, tapi bagaimana memberikan pada pembelajaran itu meaningful-nya gitu ya, meaningful-nya pembelajaran bermaknanya. Ya. Kemudian, kita tunjukkan bahwa seperti ini loh negeri kita ya, dengan beberapa, negara tetangga ini. Ya, biar anak-anak itu tahu, oh berarti negeri kita itu juga tantangannya berat ya, gitu. Nah, ini, kadang-kadang juga perlu kita berikan satu, apa namanya, pemodelan ketika menggambarkan, karena kita itu kan tidak bisa membayangkan ya dalamnya laut dan seterusnya. Maka kita gambarkan irisan gitu ya, irisan dari morfologi laut ini. Ya, seringkali, anak-anak itu juga perlu memahami ini, oh ternyata laut itu kalau digambar itu kan laut itu hanya begini gitu ya. Padahal laut itu sama dengan muka bumi kita, bahwa morfologinya juga, sangat bervariasi. Nah, bagi di Indonesia ini sebagai daerah pertemuan lempeng, morfologi yang sangat bervariasi. Ini perlu kita sampaikan juga kepada anak didik kita bahwa semuanya ini memiliki
apa namanya, eee, bisa sebagai suatu kekuatan, juga bisa sebagai suatu, eee, kelemahan ya, dalam menjaga wilayah laut kita. Kemudian ini Bapak Ibu anak-anak mungkin juga akan banyak membaca bahwa kronologi batas laut NKRI ya, apalagi, eee, apa namanya, dulu di awal kita merdeka bahwa banyak laut-laut kita itu masih merupakan laut bebas. Karena, menghitung apa namanya, luas wilayah itu kan dihitung 12 mil dari, garis pantai, sehingga dari garis pantai ke laut itu 12 mil, sehingga banyak laut-laut kita itu menjadi laut bebas, ya laut pedalaman kita. Tapi sejak deklarasi Juanda tahun 1957 ya, bahwa Indonesia itu adalah, sebagai archipelago state itu, bahwa ini sebagai satu negara yang utuh gitu ya. Sehingga batasnya itu batas terluar pulau gitu ya, batas terluar pulau. Sehingga Indonesia menjadi negara yang utuh dan, laut-laut di daerah pedalaman itu benar-benar menjadi laut, milik NKRI gitu ya. Kalau dulu itu ada beberapa laut menjadi laut bebas, ya sejak deklarasi Juanda. Jadi ini Perdana Menteri saat itu, nah inilah, jasa Juanda gitu ya. Dan seterusnya sampai, eee, kita itu di tahun 2014 nawacita poros maritim, bahwa posisi strategis Indonesia ini sebagai poros maritim dunia, bahkan disebut poros maritim dunia. Nah, Indonesia sebagai poros maritim dunia, ini yang akan kita bawa kepada anak-anak kita untuk memahami, bagaimana poros maritim dunia yang dimaksud. Bahwa poros maritim dunia adalah sebuah gagasan strategis, ya, yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan, perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada kemaritiman. Nah, ini fokus pada kemaritiman. Karena selama ini, sering diabaikan ya, apa namanya, semua potensi kemaritiman atau semua potensi yang ada di laut kita. Padahal kalau kita lihat, luas wilayah kita ini kan 2/3-nya itu laut ya, sepertiganya yang daratan. Sehingga kalau selama ini, apa namanya, fokus, pengembangan sumber daya alam kita itu pada di wilayah daratan, maka mulai 2014 itu, ke kemaritiman. Bahkan peluang kerja itu sebetulnya di, kemaritiman ini sangat banyak dan sangat luas. Bahkan bagaimana kemaritiman ini bisa terus dikembangkan. Kemudian yang kedua, Indonesia itu terletak di antara dua benua ya, pasti ini menjadi, dasarnya ya, bahwa di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra, India dan Pasifik. Benua besar, samudra besar, ya ini yang merupakan, kawasan paling dinamis ya dalam percaturan dunia baik secara ekonomi maupun politik, ya. Kemudian yang ketiga bahwa posisi strategis tersebut menempatkan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan dan ekonomi kelautan atau kemaritiman ini akan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional. Sehingga di, nawacita poros maritim tadi diharapkan bahwa tumpuan pembangunan ekonomi kita ini, juga fokus pada, kemaritiman. Ya, selama ini kan, belum gitu ya, belum banyak ke sana. Nah inilah, salah satu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ini dimulai dari mewujudkan tol laut dulu ya, tol laut Indonesia, bahwa dibangun, berbagai pelabuhan, pelabuhan di berbagai provinsi ya maksudnya, di setiap provinsi ini sudah dikembangkan berbagai pelabuhan sehingga tidak ada wilayah di Indonesia itu yang, terputus ya. Kalau dulu kan kita itu tidak kenal gitu ya, oh orang Sulawesi itu yang seperti apa gitu ya, oh orang Papua, orang Aceh ya. Sehingga dengan, tol laut ini diharapkan bahwa antar, pulau di wilayah Indonesia ini sudah terhubung dengan baik sehingga komunikasi interaksi kita akan semakin intensif. Nah, ini yang diharapkan menjadi pemersatu Indonesia juga gitu.
Nah, kalau kita lihat berapa kapal perintis, kapal rakyat, bahkan kontainer ya yang disediakan APBN untuk mengembangkan poros maritim dunia ini. Ya. Nah, ini ada 5 pilar untuk mewujudkan ya gagasan poros maritim dunia ini ada 5 pilar. Yang pertama adalah budaya maritim. Ya, kita budayakan bahwa kita itu adalah negara maritim. Budaya kita itu adalah budaya maritim, artinya mengenal laut. Makanan gizi pun itu ya dari laut. Ya, bagaimana kita terbiasa dalam kehidupan kita, dalam mata pencaharian pun itu dari potensi maritim. Pengembangan sumber daya laut. Ya, sumber daya laut itu ada berbagai macam sumber daya ya, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Ini terus akan dikembangkan. Terus yang berikutnya yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Ya, tadi yang dicontohkan sebelumnya tadi itu adalah bagian dari pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Ya, yang ini tadi atau laut. Nah, ini yang tidak kalah penting adalah diplomasi maritim. Ya, kita perlu diplomasi terutama dengan negara-negara yang berbatasan dengan wilayah kita. Diplomasi maritim ini ada banyak hal ya terkait untuk mata pencaharian gitu ya. Ini kalau orang Indonesia atau orang Malaysia ya ternyata bekerja yang sebagai nelayan tapi dia memasuki wilayah ini diplomasi maritim. Kemudian pertahanan maritim. Nah, ini yang kerja besar kita itu pertahanan maritim. Ternyata sampai saat ini pun kita juga sering mendengar berita bagaimana pertahanan maritim ini harus terus digalakkan, termasuk bagaimana memahamkan pada semua masyarakat kita, terutama yang berada di pulau-pulau terluar, untuk memahami bahwa ini wilayah Indonesia, di sini batas-batas kita, dan seterusnya. Karena ternyata banyak pulau-pulau kecil kita menjadi lepas, menjadi sengketa, dan seterusnya. Itu juga salah satunya masyarakat setempat itu tidak memahami dengan baik ya tentang nasionalisme ini. Ya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari TNI begitu ya, tapi semua masyarakat juga ikut memiliki NKRI dengan ikut bahu-membahu dalam pertahanan maritim ini. Ini harapannya dalam pembelajaran untuk anak didik kita. Nah, karena ini sering terjadi ketika disebut bahwa terjadi ini kapal asing masuk di wilayah di selat misalnya di Selat Sulawesi. Karena anak itu kadang tidak di mana itu gitu ya. Di Selat Malaka itu tidak tahu di mana itu. Gitu. Ini salah satu contoh yang perlu kita mantapkan lagi dalam pembelajaran kita. Nah, kalau kita bicara potensi maritim tadi, ya bahwa kita punya potensi besar di laut Indonesia ini, ya. Bahwa potensi besar kita ini harus kita jadikan itu tadi sebagai tumpuan ekonomi kita, gitu ya, dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini bahwa kita itu kan pemasok 10% ya komoditas perikanan dunia. Ya, negeri kita yang kaya ini, mari kita jaga jangan sampai laut kita yang kaya dengan potensi sumber daya alamnya ini akan dicuri, gitu ya, bahkan dikuasai oleh banyak orang asing. Gitu ya. Kemudian pusat bisnis perikanan, pelayaran dan pariwisata. Kemudian ini bahwa ternyata penduduk miskin, terutama di daerah pantai ini juga 7,9 juta itu bergantung kehidupannya itu dari laut. Dan kita memiliki garis pantai terpanjang dunia ini sebagai bagian dari untuk pengembangan pariwisata ya. Pantai indah kita itu banyak sekali. Bahkan mohon maaf saya sudah mengunjungi beberapa negara, baik negara maju, negara berkembang. Kalau kita lihat pantainya, ini tidak kalah pantai Indonesia, bahkan lebih bagus pantai-pantai di Indonesia. Ya, sehingga kalau kita mau wisata dengan anak-anak di Indonesia saja, ya, pantainya lebih
lebih indah, pemandangan lautnya juga lebih wow gitu ya dibandingkan negara-negara lain gitu. 50% ya protein hewani nasional itu juga berasal dari ikan. Nah, ini yang belum lagi menjadi, apa namanya, tumpuan ekonomi kita itu pada terumbu karang, bahwa kita merupakan, terumbu karang terbesar dunia, ya. Baik dari spesies karang dunianya maupun spesies ikan yang hidup di terumbu karang. Ini yang kita jaga. Kenapa, apa namanya, ketika mendengar berita, "Oh, terumbu karang di, daerah Papua banyak dirusak oleh kapal-kapal besar." Mungkin orang yang tidak mengerti itu apa terumbu karang gitu ya. Padahal itu, juga merupakan daerah kehidupan ikan gitu ya. Kemudian yang berikutnya, pembangunan kemaritiman Indonesia. Ya, bahwa ini sebetulnya sudah dilakukan 2015-2019. Yang pertama adalah memperkuat jati diri negara maritim. Ya. Kita akan pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, pengembangan ekonomi maritim dan kelautan. Nah, ini yang menjadi fokus di 2015-2019 dan dimantapkan lagi ya di periode yang sekarang ini dengan pembangunan tol laut tadi. Nah, ini yang menjadi tantangan besar juga bahwa eksploitasi masif di laut Indonesia ini sangat luar biasa. Bapak Ibu kalau melihat di gambar, ini yang merah itu yang melebihi batas, yang kuning ini maksimum, yang hijau ini aman. Coba Bapak Ibu lihat di sini bahwa yang hijau ini hanya sedikit sekali, semuanya merah. Artinya apa? Bahwa eksploitasi apa namanya perikanan di laut kita itu sangat masif ya, sudah melebihi ambang batas. Nah, ini kalau dibiarkan negeri kita nanti juga akan potensi sumber daya lautnya akan impor nanti ya, negeri maritim bahari tapi harus impor karena ini eksploitasi yang sudah melebihi batas. Nah, ketika membelajarkan sekarang Bapak Ibu, ini saya hanya memberikan contoh. Saya yakin di konten Bapak Ibu nanti bisa mengembangkan yang lebih bagus lagi. Tapi itu tadi saya hanya memberikan pengingat ya bahwa hal-hal esensial itu tolong juga dijadikan perhatian utama dalam membelajarkan pada anak didik kita. Nah, kemudian LK. Tentunya kita akan menggunakan LKL yang berorientasi pada murid. Lebih bagus ketika membelajarkan posisi strategis Indonesia ini yang learning by doing, begitu ya. Contoh di sini saya contohkan gambarlah peta administrasi Indonesia. Untuk apa? Memahami wilayah Indonesia, karena dalam posisi strategis ini kan juga memahami wilayah Indonesia. Ini tidak bisa hanya melihat gambar, kemudian hanya mendengar, tapi butuh dia itu melakukan, menggambar. Biarkan mereka menggambar semampu mereka. Atau kalau bisa suruh ngeblat pakai atlas itu ya. Ngeblat itu apa namanya? Pakai kertas kalkir gitu ya. Dari peta itu digambar ulang gitu. Ini biar mereka tak paham betul, oh wilayah kita itu di sini. Apa namanya, selat-selat itu ada dulu yang kemarin di dalam berita bahwa ini ada terjadi apa namanya perebutan wilayah, oh di sini gitu. Dan seterusnya ini mereka belum paham. Terus di sini juga saya contohkan misalnya tentang makna batas teritorial landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Jadi tidak hanya bahwa landas kontinen adalah, tapi untuk apa landas kontinen itu gitu ya, jadi lebih pada maknanya. Kemudian mengidentifikasi ya, ini di dalam peluang dan tantangan itu bahwa apa dampaknya gitu ya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Biarlah anak-anak itu mengeksplor dulu gitu ya, melakukan eksplorasi dulu terhadap pengetahuannya, baru nanti guru akan memberikan konfirmasinya gitu. Jadi ini salah satu contoh. Silahkan mungkin Bapak Ibu mengembangkan atau mungkin sudah memiliki yang lebih bagus dari ini. Ya, lanjutkan gitu. Yang kedua, ini juga saya berikan contoh ya, Indonesia sebagai poros maritim gitu ya. Ini bisa kalau Bapak Ibu punya grup, punya atlas. Kalau tidak ada sekarang kan era digital sudah ada Google Earth gitu ya. Sudah banyak media-media yang sudah lebih canggih dengan digital. Tapi pada sekolah-sekolah yang mungkin di pedalaman yang belum punya, ya mungkin gurunya saja yang punya. Misalnya kalau gurunya mampu download
peta-peta tadi, ya gurunya download. Kalau tidak mungkin dari, apa namanya, atlas-atlas yang dimiliki guru, nah ini tidak apa-apa, muridnya gantian menggunakannya. Karena kondisi kita itu sangat variatif ya Bapak Ibu, guru yang di kota maupun nanti guru yang di daerah, 3T, ya itu sangat berbeda. Ini salah satu contoh saja. Nah, berikutnya, sekarang bagaimana PJJ kita untuk materi ini, begitu ya. Sebetulnya, semua materi, di dalam setiap KD kita itu karena kan kita belajar kan dengan pembelajaran jarak jauh ini ya, dengan PJJ, ya kita pakai e-learning. Nah, ini sebetulnya kita tidak perlu banyak terlalu khawatir ya, terutama untuk anak didik kita. Karena kalau kita lihat, di dalam survei perilaku pengguna internet ini kalau kita lihat, ini sudah 93,8% ini digunakan untuk pendidikan. Kemudian media sosial 97,4%. Artinya anak-anak kita itu sudah terbiasa gitu ya menggunakan apa namanya internet ya sudah terbiasa. Walaupun mungkin tidak bisa kita pukul rata semuanya, tapi sebagian besar ini ya. Hingga di sini dituliskan jumlah penduduknya sekian gitu ya. Dan termasuk sebetulnya ini tidak hanya anak-anak juga orang tua gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang ya di era pandemi ini maka kita akan melakukan moda pembelajaran yang agak berbeda dengan yang lalu ya. Bahwa moda pembelajaran kita ini kan bergantung pada zona tempat instansi pendidikan. Di mana setiap satuan pendidikan itu. Kan ada zona hijau, kuning, zona oranye dan merah. Tentunya pada zona hijau ini kan bisa dengan tatap muka atau kita akan menggunakan blended learning. Tapi kalau pada zona kuning, oranye dan merah, kita akan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk zona hijau dengan blended learning, Bapak Ibu bisa blended learning itu kan maksudnya pembelajaran campuran antara luring dan daring, antara online dan offline. Nah, berapa persen online dan offline-nya itu diserahkan pada Bapak Ibu. Bagaimana apa namanya kondisional gitu ya, yang memungkinkan berapa kali harus tatap muka. Ya, kalau di sekolah anak saya itu 1 minggu itu 1 kali saja gitu ya, di begitu. Pada zona hijau blended learning ini yang merupakan campuran antara luring dan daring, Bapak Ibu juga bisa menggunakan model flipped classroom. Flipped classroom itu juga sebetulnya blended learning, tapi dalam flipped classroom ini adalah yang disebut pembelajaran terbalik. Bapak Ibu, flipped classroom ini adalah PR tugas yang biasanya dikerjakan di rumah ini dikerjakan di sekolah. Di rumah dia akan belajar. Di rumah dia disediakan oleh guru ya konten-konten, instruksi-instruksi apa yang harus dilakukan. Nanti ketika di pembelajaran tatap muka luringnya, maka dia akan mengerjakan tugas-tugas itu. Ini namanya flipped classroom. Nah ini kenapa flipped classroom? Ya ini dalam membantu anak didik memudahkan mereka mengerjakan tugas. Karena dari surveinya Balitbank Kemdikbud, ya salah satu hal yang kurang menyenangkan untuk anak-anak dengan PJJ itu adalah dia tidak bisa bertanya pada guru secara langsung, tidak bisa diskusi secara langsung dengan teman-temannya dan seterusnya gitu ya. Kemudian kalau kita mau menggunakan PJJ pembelajaran jarak jauh online, ada banyak aplikasi yang sudah disediakan, baik aplikasi yang berupa LMS maupun yang non LMS. Ya kalau mungkin anak-anak SD pakai WhatsApp ya, mungkin kalau SMA di SMA mungkin tergantung daerahnya juga ya. Ya monggo kalau pakai yang WhatsApp ya non LMS. Nah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sebenarnya sudah menyediakan online Bapak Ibu dengan rumah belajar dengan TVE ini ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menggunakan LMS seperti Google Classroom, pakai Moodle ya. Kalau seperti Cisco Webex, Zoom ya atau mungkin Jitsi itu
hanya Vicon ya, sebetulnya video conference gitu ya, video conference saja ya, ini bukan LMS. Ya, nanti Pak Alvan akan memberikan contoh online yang menggunakan Google Classroom. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang menggunakan ya, monggo dilanjut. Tapi monggo kalau mau dikembangkan dan lebih lengkap lagi menggunakan support dari aplikasi-aplikasi yang lain gitu ya, akan lebih menarik. Dan platform lainnya ada banyak sekali ya, Schoology juga bisa digunakan. Saya lihat kemarin dalam Guru Berbagi, karena saya sebagai kurator di Guru Berbagi, saya lihat ada beberapa guru juga yang pakai Schoology gitu ya, pakai ini apa, pokoknya yang gratis-gratis saja, jangan yang berbayar gitu ya. Ada yang pakai Kuiper, ada yang apa namanya Sekolahmu gitu ya. Tapi kita coba gunakan dulu yang milik Kemendikbud ya, dari Pusdatin itu ya, Pusat Data dan Informasi, yang namanya Pustekom ya, seperti Rumah Belajar, TVE gitu ya. Nah, pembelajaran online ini yang menjadi apa namanya tantangan Bapak Ibu guru di dalam membelajarkan di PJJ ini. Nah, kalau blended learning, ya blended learning ini kan seperti ini ya Bapak Ibu, bahwa kita bisa dengan waktu yang sama atau mungkin dengan waktu yang beda, gitu ya. Nah, kalau waktu yang sama Bapak Ibu dengan tempat yang sama, gitu ya. Atau mungkin dengan waktu yang sama tapi tempat beda, ya kita bisa pakai Vicon, ya pakai chatting, pakai WA, gitu ya. Tapi mungkin kita dengan waktu yang beda, ya waktu beda ini kita bisa pakai LMS, gitu ya. Dengan blended learning. Nah, ini nanti juga bisa digunakan dasar untuk kita mengembangkan kalau kita mau flip classroom tadi, yang pembelajaran terbalik, di mana di rumah anak-anak itu belajar, membaca, melihat video guru, kemudian di sekolah dia akan mengerjakan tugas-tugas. Nah, ini flip classroom itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau konvensional ini lecture today, ini ada homework. Kalau pada flip classroom di kelas itu adalah activity today, maka di rumah dia watch lecture online tonight. Jadi dia melihat guru itu misalnya dengan video atau dengan Vicon atau apa saja ya di rumah. Boleh sore, malam ya itu. Ini kalau kita pakai klik. Nah, PJJ BDR untuk materi posisi strategis kita boleh menggunakan sebaiknya juga lengkapi PowerPoint-nya, bahan belajar dalam bentuk apa namanya handout ya, kemudian worksheet ya, RK, kemudian media-media, kemudian pakai aplikasi ya kita. Nah, kita lihat aplikasi ini yang tadi di online itu Rumah Belajar ini milik Kemdikbud. Ini yang bisa menggunakan hanya guru loh, karena ketika mau masuk itu harus menuliskan NUPTK. Kalau saya itu sudah tidak bisa, dulu masih bisa, sekarang nggak bisa. Ya, untuk menggunakan Rumah Belajar ini milik Kemdikbud, silahkan Bapak Ibu manfaatkan, gratis gitu ya. Nah, ini video pembelajaran posisi strategis. Ini ada beberapa, ada punya Bu Ria Esti, ini saya tulis di sini. Ya, saya lihat Bu Ria juga membuat video, ini boleh ditonton nanti ya. Kemudian ini ada dari Rumah Belajar, ada dari Ruang Guru gitu ya. Ini bagus Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika membuat video ini kan, ketika misalnya mau menggunakan pembelajaran online itu, video-video itu tidak selalu harus gurunya, boleh Bapak Ibu dari YouTube gitu ya. Tapi kalau dari YouTube itu kalau bisa dari apa namanya yang qualified ya, bisa dipertanggungjawabkan isinya gitu ya. Dari Rumah Belajar, ya dari Ruang Guru juga bagus ya. Nah, dari Ruang Guru juga banyak yang sudah free, tidak harus berbayar ini ya untuk konten-konten YouTube-nya. Nah, kalau ini TVE ini ya, TVE dari ini punya Kemendikbud juga Bapak Ibu. Ini sekarang sudah banyak digunakan gratis ya, sehingga kalau pada daerah-daerah tertentu yang tidak memungkinkan pakai Moodle misalnya, pakai Google Classroom, pakai Edmodo, bisa pakai ini TVE ini ya, sudah disediakan semua menu-menunya oleh Pusdatin. Jadi ada jadwal siaran misalnya kalau mau yang live streaming gitu ya. Kemudian ada edukasi news, setiap kali ada kabar-kabar terbaru di sana, video edukasi, ada podcast, ada suara edukasi, ya radionya, ada siaran langsung. Ini tolong dimanfaatkan Bapak Ibu dengan baik ya. Tapi memang tidak semuanya lengkap ya.
geografi juga tidak semuanya ada lengkap ya, tapi coba ini dulu yang dimanfaatkan. Nah, ini yang berikutnya kalau kita pakai LMS, ya LMS itu Learning Management System, berarti bahwa pembelajaran yang sudah di-manage ya, sudah dikelola dengan baik itu salah satunya dengan Google Classroom. Ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Nah, ini saya sudah pernah mencoba untuk riset itu, saya menggunakan yang gratis itu dengan peserta itu 54 itu. Alhamdulillah satu semester aman gitu ya. Terus ini kalau pakai Cisco Webex ya ini kan ikon saja ya video conference. Jadi sebetulnya seperti tatap muka, hanya bedanya ini tatap muka virtual gitu ya, disebut tatap muka virtual. Nggak ada tatap muka langsung yang selama ini dilakukan, ini tatap muka virtual. Cisco Webex pakai Zoom dan sebagainya. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu, LMS Learning Management System pakai model yang digunakan oleh PMPTK untuk pelatihan guru kemarin ya. Ini foto saya walaupun kecil. Jadi ini contoh LMS kita. Ini sebenarnya juga bisa diadop digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk pembelajaran di sekolah untuk misalnya langsung satu semester itu sudah dikelola dalam model, atau pakai Google Classroom juga sudah bisa dikelola untuk satu semester gitu ya. Baik termasuk UTS-nya maupun sampai pada UAS-nya. Karena di sini itu ini contohnya yang mulai dari orientasi, kemudian per sesi-sesi, saya contohkan saya setuju saja pada sesi 4 saja seperti ini. Ini pada materi mitigasi adaptasi. Ya, kemudian ini kegiatannya ada Vicon. Ya, kalau kelebihannya kalau pakai LMS ini Vicon pun itu sudah tersedia di sana gitu ya. Jadi pakai Big Blue Button, jadi tidak usah pakai Zoom lagi gitu. Jadi semua yang masuk hanya murid-murid kita yang tergabung di dalam model ini, yang orang lain nggak bisa masuk di sini ya. Pakai BBB ini. Nah, ini materi kita dari dengan PPT, dengan bahan ajar dalam bentuk handout. Ya, kemudian di sini ada forum, ayo diskusi ini adalah sebuah forum. Ya, kemudian LK-LK yang mereka bisa download sampai mereka itu bisa unggah tugas. Kemudian di sini ada kuis-kuis untuk latihan gitu ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu kembangkan. Nah, ini contoh fitur-fitur yang ada di model Bapak Ibu, banyak sekali ya, nanti sampai ke bawah. Ini saya screenshot sebagian saja. Termasuk dengan pakai quizzes ya, itu bisa Google Classroom juga bisa, ya sudah connect gitu ya, sehingga Bapak Ibu untuk memberikan nilai juga akan lebih mudah. Nah, selanjutnya nih yang terakhir itu assessment-nya, bagaimana melakukan assessment untuk penilaian. Ya, bahwa ingat, untuk proses belajar dari rumah sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, ya ini untuk terkait penilaian ini saya blok yang merah di bawah, bahwa bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru gitu ya, tanpa diharuskan memberi skor atau nilai kuantitatif. Ya, artinya tidak harus semuanya mesti nilai kamu nilainya jelek dan sebagainya, tapi diberikan refleksi oleh guru, tugasnya bagus misalnya, kalau ini dikembangkan, ini dipelajari lagi ini. Nah, itu mungkin lebih nyaman untuk anak-anak gitu. Sehingga strategi penilaian kita dalam pembelajaran daring, kita boleh menggunakan instrumen kita yang lama ya, manual. Kita boleh menilai secara manual menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ada itu, baik untuk menilai sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Nah, tapi kita boleh juga menggunakan platform-platform yang sudah ada dalam model pembelajaran, misalnya kalau dengan Google Classroom maupun dengan model itu sudah ada Kahoot, kuis, forum, Google Form misalnya dan sebagainya. Ini ada banyak platform-platform yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk memberikan penilaian gitu. Baik Bapak Ibu, ya, bahwa dengan PJJ ini kita akan belajar di mana saja dan kapan saja. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator Buria Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tadi pemaparan dari pemateri dari narasumber pertama, yaitu Ibu Dr. Retno Kintek MSOS. Selanjutnya kita akan mendengar pemaparan materi dari narasumber kedua, yaitu Bapak Alvan Akbar Yusuf, SPD MSI. Kepada Bapak disilahkan. Silahkan Bapak. Terima kasih Bu Ria.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ibu Bapak Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan untuk SMA, SMK, dan SLB, khususnya panitia webinar series 2. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Moderator, Ibu Ria, dan Ibu narasumber pertama, Ibu Dr. Retno Ginteki. Demikian juga Ibu Bapak Guru. Mungkin dalam forum ini ada banyak Ibu Bapak Ibu Guru, bukan hanya di tingkat SMA, bukan hanya di mata pelajaran geografi sepertinya. Alhamdulillah, saya mendoakan yang pertama kita semua, Ibu Bapak semua, dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersemangat meskipun di negara kita masih belum pulih dari pandemi COVID-19 ini. Ibu Bapak sekalian, saya sehari-hari adalah guru kebetulan di SMA Negeri 4 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, yang sampai saat ini sepertinya gugus tugas COVID di Jawa Timur masih menetapkan Provinsi Jawa Timur di zona merah, sehingga sampai saat ini pula, meskipun sudah 1 minggu lebih memulai tahun pelajaran baru 2020-2021 ini, kami belum pernah bertatap muka secara fisik dengan anak didik kami, ini belum pernah. Nah, ini tentu pada kondisi yang seperti ini, meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Ibu narasumber pertama bahwa kita mungkin di Indonesia ini ada yang berbeda, sudah ada yang zona hijau, ada yang sudah kuning, ada yang sudah zona merah. Ya. Kalau mungkin sudah ada Bapak Ibu yang sudah bisa bertatap muka dengan peserta didiknya, alhamdulillah syukur. Tapi kami yang di Kota Malang khususnya ini belum bisa bertemu dengan anak-anak kami, peserta didik kami. Ibu Bapak sekalian, meskipun dalam kondisi yang kita mungkin saat ini tidak bisa bertatap muka dengan peserta didik, tapi kita juga bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Saya pikir saya dan mungkin Ibu Bapak sekalian menjadi sama-sama belajar bagaimana tantangan pendidikan dunia ke depan. Bahwa ternyata kalau itu di ilmu geografi, memang ada pendekatan ruang yang berbeda. Kalau dulu pembelajaran itu ya harus melalui tatap muka, tetapi sekarang secara daring, seperti apa yang kita lakukan ini, ya mau tidak mau, suka tidak suka, ke depan pasti akan banyak mengambil peran dalam kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan. Sebelum saya lanjutkan, mungkin saya minta bantuan Ibu Dr. Retno untuk menayangkan PPT kami, Ibu. Ya, siap. Ibu Bapak sekalian, saat ini webinar series 2 di sesi 1 pada hari ini, kita mengambil tema judul posisi strategis Indonesia, peluang dan tantangan di era new normal. Tadi Ibu narasumber 1 sudah menjelaskan bahwa pada intinya materi posisi strategis Indonesia, peluang dan tantangan di era new normal sebagai poros maritim, ini adalah materi yang sangat dibutuhkan oleh anak didik kita. Jadi Ibu Bapak sekalian, dalam kondisi saat ini di mana
disintegrasi bangsa mengancam, ya, kemudian isu-isu SARA dan sebagainya, maka materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim, peluang dan tantangannya ini sangat penting sekali bagi kita untuk menyampaikan agar peserta didik kita memahami tentang kondisi negara kesatuan Republik Indonesia ini dan posisi strategis Indonesia secara maritim, kemudian ada peluang dan ada tantangan yang harus disadari oleh anak didik kita. Nah, tentu saja untuk menyampaikan kompetensi dasar ini dalam era new normal, seperti disampaikan Bu tadi, dalam era new normal, kita akan berbeda-beda kondisinya. Ibu Bapak sekalian, saya berada di Kota Malang yang notabene untuk masalah jaringan internet kemungkinan tidak begitu menjadi masalah. Hampir seluruh wilayah di Kota Malang itu tercover oleh jaringan internet, ya, terjangkau. Meskipun masih banyak yang berbayar, ya, kecuali kalau di sekolah, sebenarnya di Kota Malang ini semua sudah ada jaringan Wi-Fi-nya. Nah, saya yakin kondisi di tempat Bapak Ibu mengajar juga mungkin tidak sama dengan di sini. Ya. Ada yang terkendala jaringan, ada yang ada jaringan tetapi tidak bisa stabil, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita kaitkan karena apa? Karena KD yang akan kita sampaikan ini adalah KD yang sangat penting, bukan hanya sebagai tuntutan dalam standar proses, standar isi, bukan, tetapi ini justru menjadi bekal bagi peserta didik kita, ya, bagaimana ke depan dia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahwa mereka harus sadar bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan yang terbesar di Indonesia. Nah, itulah tantangan kita pada era new normal ini untuk bagaimana bisa menyampaikan hal tersebut kepada peserta didik kita. Di slide kedua, tadi juga sudah disinggung oleh Ibu narasumber pertama, bahwa tuntutan dalam kompetensi dasar di mata pelajaran geografi kelas 11 ada yang sekarang menyebut semester 1 atau semester ganjil, tapi ada juga sekolah sekarang yang menyebut bahwa ini adalah semester 3. Jadi kalau semester 1 dan semester 2 itu kelas 10, kelas 11 itu semester 3 dan semester 4, kemudian kelas 12 itu semester 5 dan semester 6. Jadi tidak menjadi masalah, ini bisa kita sebut semester 1 di kelas 11 atau semester 3. Nah, Ibu Bapak, KD berpasangan tadi sudah saya sampaikan KD 3.1 dan KD 4.1. Di mana di KD 3.1 tuntutan minimal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai guru adalah bagaimana peserta didik mampu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ibu Bapak sekalian, yang perlu kita ingat bersama-sama bahwa kata kerja memahami dan di 4.1 menyajikan ini adalah kompetensi dasar minimal. Jadi ini adalah tugas kita sebagai guru untuk memberikan kemampuan minimal kepada peserta didik kita. Kalau kita mampu dan peserta didik kita mampu, mungkin kita bisa lebih dari memberikan kepada peserta didik kita lebih dari sekedar memahami. Nah, di situ sudah ada 4.1 menyajikan
Jadi syukur sekali kalau kita bisa menghantarkan peserta didik kita sampai dia bisa menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bisa dalam bentuk peta, bisa dalam bentuk tabel, atau bisa juga dalam bentuk grafik. Tetapi Ibu Bapak sekalian, mungkin saya pribadi, ini juga bisa menjadi bahan diskusi nantinya. Dalam era seperti sekarang, di mana saya tidak bisa bertatap muka langsung dengan peserta didik, maka saya mencoba mengambil yang kompetensi yang minimal ini. Jadi bagaimana peserta didik kami memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia. Kalau mungkin Ibu Bapak mengenal dalam kata kerja operasional, ini mungkin masih tingkatnya C2, memahami. Ya. Kalau kita bisa lihat di slide yang keempat, tentu saja karena materi ini akan kita berikan nantinya, maka kita akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu. Saya pikir tidak menjadi masalah bagi kita semua. Nah, pada tujuan pembelajaran, Ibu Bapak, pada saat era pandemi seperti ini, maka tujuan pembelajaran itulah yang menjadi sangat penting bagi kita. Bagaimana arah pembelajaran pada saat kita tidak bisa tetap bertatap muka dengan peserta didik, kita bisa mengajak peserta didik kita untuk tetap berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Anak-anak didik kita saat ini pasti dia sedang banyak berkutat di dunia maya melalui HP, melalui komputer, laptop, dan lain sebagainya. Mereka akan banyak berselancar di dunia maya. Kalau sudah di dunia maya mereka berselancar, maka kita akan tentu saja tidak bisa membatasi mereka untuk tahu tentang hal apa saja. Termasuk tentang potensi Indonesia, letak strategis, dan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ketika mereka mencari bahan pelajaran di dalam KD ini, maka mereka akan banyak sekali membuka tentang wawasan bagaimana posisi strategis Indonesia ini dari berbagai sudut. Maka mengarahkan anak-anak untuk tetap berpikir kritis, kemudian kreatif, kemudian kolaboratif dan komunikatif, ini sangat penting dalam proses belajar mengajar, khususnya pada saat kita berada di kondisi normal seperti ini. Kemudian saya mengambil contoh di sini menggunakan model discovery learning. Tentu saja model ini tidak harus discovery learning. Ini sangat bergantung kepada ibu bapak guru yang lebih tahu tentang kondisi, kemudian kesiapan, sarana, prasarana, dan peserta didik ibu bapak sekalian. Nah, pada saat era new normal ini, maka dalam tujuan pembelajaran, saya mengambil kompetensi minimal tersebut, yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ibu bapak sekalian, jikalau mungkin ibu bapak yakin, percaya bahwa peserta didik ibu bapak semua bisa lebih dari sekedar memahami, tapi tadi bisa menyajikan dan lain sebagainya, maka tujuan pembelajaran ini boleh lebih dari itu. Sesuai dengan tuntutan sekarang, mungkin
lebih mengarah kepada C4, C5 atau C6 ya, ke pembelajaran yang HOTS begitu. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, saya menggunakan media. Bagi saya, pengalaman saya, media yang paling mudah saat ini bisa dibuka oleh anak-anak setiap saat itu adalah WhatsApp group, WA group, ya, WA group. Atau di sini kami tulis WAG, WAG. Ya. Nah, kenapa? Karena sepertinya sekarang ini kondisi teknologi sudah bergeser. Mungkin kalau zaman dulu, zaman kita Ibu Bapak guru ini, orang yang buta huruf itu mungkin tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi kalau sekarang ini sepertinya menggunakan HP seluler Android yang ada WhatsApp-nya itu sebenarnya sudah menjadi keharusan. Karena komunikasi utama sebenarnya antara kita ini banyak menggunakan WhatsApp ini. Nah, maka dari itu sebaiknya memang WhatsApp group antara Ibu Bapak guru dengan peserta didiknya ini harus ada. Kemudian bisa menggunakan Telegram, bisa menggunakan Google Classroom, Simak Si Pintar, Google Meet, atau Zoom seperti yang kita gunakan ini. Cuman kalau sekolah atau instansi Ibu Bapak mendukung, maka Zoom ini akan sangat baik digunakan seperti saat ini. Tetapi kalau terbatas, gratis, mungkin kita menggunakan Zoom ini hanya 30 atau 40 menit saja ya, yang tidak berbayar. Nah, kemudian alat bahan, laptop, tablet, ponsel pintar, sumber belajarnya dari internet dan buku pegangan siswa. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang kita laksanakan dalam kegiatan pendahuluan pada saat pembelajaran geografi adalah melakukan pembukaan dengan salam pembuka. Kemudian jangan lupa, karena ini juga tuntutan KI 1 dan KI 2, yaitu selalu memulai sebelum pembelajaran mengajak anak-anak untuk berdoa. Untuk berdoa, ya, berdoa untuk kelancaran kegiatan kita pembelajaran dalam PJJ ini, juga berdoa untuk kesehatan kita semua tentunya. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya juga mohon maaf ini tadi saya tidak menggunakan virtual background dari kita karena saya pada saat pembelajaran dengan anak-anak jika menggunakan Zoom ini atau dengan menggunakan Google Meet atau juga menggunakan video call melalui WA, saya justru bersyukur pada saat pandemi seperti ini. Terus terang saja, pada saat pembelajaran sebelum ada era pandemi ini, saya jarang sekali mengunjungi rumah anak-anak itu. Kalau peserta didik kita itu tidak bermasalah atau tidak ada kewajiban dari sekolah untuk mengunjungi anak-anak itu, maka waktu saya terbatas pembelajaran itu dalam satu kelas itu, dalam ketika di ruang kelas. Tetapi saya bersyukur dengan melalui WA, video call, grup maupun melalui Zoom, melalui Google Meet ini, terkadang saya sekarang bisa mengetahui latar belakang anak-anak itu. Bagaimana dia bersikap keseharian, bagaimana kondisi keluarganya, dan lain sebagainya. Disitulah saya bisa mengetahui. Jadi ketika saya melakukan video call dan lain sebagainya, saya bisa mengetahui kesiapan mereka untuk belajar.
Jadi ini ada hikmah juga pada saat era new normal ini kita bisa melakukan seperti ini, kita bisa menjadi tahu peserta didik kita itu kesiapan untuk belajar kesehariannya itu memang seperti apa sih, termasuk daya dukungnya itu seperti apa. Nah, dari situlah kita justru bisa melihat karakter peserta didik, termasuk sikap disiplinnya, kemudian keaktifannya, dan lain sebagainya ketika kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Jadi ya seringkali memang saya di lapangan itu menemui anak-anak saat ini ketika belajar ya karena mereka merasa di rumah, tidak ada bapak ibu gurunya, sehingga mereka juga hanya memakai kaos atau kadang mungkin mereka hanya memakai ini, dan bahkan mereka tidak sadar kalau ini dilihat oleh ibu bapak gurunya atau teman-teman lainnya. Ya. Nah dari situlah kita bisa justru melihat bagaimana pendidikan karakter yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian jangan lupa Ibu Bapak, kita harus mengkaitkan materi pembelajaran ini dengan materi pembelajaran sebelumnya dengan melalui pertanyaan yang bisa kita sampaikan melalui WA Group atau Google Classroom itu tadi. Kemudian yang paling penting, tadi juga disampaikan oleh Ibu narasumber satu, bahwa dalam menyampaikan materi ini tentu kita memberikan motivasi lebih dahulu kepada anak-anak, ya, terutama tentang tujuan dan manfaat kita mempelajari KD ini. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa KD ini sangat penting bagi mereka, karena mereka tinggal di Indonesia, negara yang sampai saat ini aman, damai, dengan tadi disampaikan potensi geografisnya luar biasa. Apalagi kalau dikaitkan dengan maritim, kita sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Wah, tentu saja ekosistem di garis pantai itu luar biasa potensinya. Untuk itu, maka jangan sampai lupa Ibu Bapak Guru, kita harus menyampaikan tujuan dan manfaat dari kita mempelajari KD yang akan kita sampaikan ini. Kemudian kita menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Ini Ibu Bapak, pada saat pandemi seperti ini, saya tidak bisa memaksakan ke peserta didik. Kemudian kita harus anak-anak menggunakan Zoom misalnya. Nah, tentu saja, mohon maaf ini saya sampaikan, bahwa di Indonesia ini, mungkin seperti saya, putra kita itu lebih dari dua, ya, minimal dua lah kalau di Indonesia ini. Kebanyakan putra putrinya itu lebih dari dua bahkan. Nah, kalau putra putri dari orang tua itu lebih dari dua, kemudian pada saat seperti ini, pada saat mereka sekolah misalnya, mereka harus menggunakan semua pembelajaran jarak jauh. Nah, tentu saja mereka ada kendala di internet, ada kendala di perangkat, ya kan? Nah, untuk itu kita tidak bisa memaksakan Ibu Bapak sekalian dengan media yang akan digunakan. Maka dari itu media yang kita sampaikan, kalau memang peserta didik kita ada kendala pada media, maka kita juga harus mencari cara lain. Cara lain agar mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ibu Bapak sekalian, pada kegiatan inti yang tidak bisa kita lepaskan, kalau dari tadi saya menggunakan discovery learning, maka kita pakai sintaks. Sintaksnya adalah yang pertama kegiatan literasi. Ya, kita bisa memberikan alamat YouTube, atau kalau Ibu Bapak punya bacaan, punya PPT, bisa kita sampaikan. Bisa di Google Classroom, bisa di grup WA. Kemudian berpikir kritis, critical thinking, ini mengidentifikasi pertanyaan faktual ya, yang ada. Kemudian berkolaborasi. Ibu Bapak
memang awalnya agak berat, tapi kalau anak-anak itu dibiasakan, maka mereka akan bisa berkolaborasi dan berkomunikasi. Justru kalau biasanya ketika tidak menggunakan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran di kelas, biasanya itu anak-anak tertentu saja mereka yang bisa berkomunikasi dan berkolaborasi. Tapi dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh di era new normal ini, kita akan lebih bisa untuk menuntut anak itu berkomunikasi dan berkolaborasi. Karena tidak mungkin kalau dalam pembelajaran jarak jauh ini mereka hanya berdiam diri, tidak mempunyai pendapat, tidak berpikir kritis, itu rasanya sulit bagi mereka. Nah, jadi pembelajaran jarak jauh ini akan justru memancing peserta didik kita untuk berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, bahkan sampai berkreativitas. Ibu bapak sekalian, yang tidak kalah penting dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah dalam kegiatan penutup kita bersama-sama dengan peserta didik harus membuat rangkuman simpulan tentang kompetensi dasar yang kita pelajari bersama-sama dengan mereka. Ya. Ini sangat penting sekali karena sekali lagi pembelajaran jarak jauh ini tentu saja peserta didik kita akan mendapatkan sumber yang sangat banyak sekali. Bahkan mungkin lebih dari kita, termasuk saya yang baca tentang KD ini. Mereka akan banyak sekali sumber yang mereka peroleh dari internet pada saat pembelajaran jarak jauh seperti ini. Sehingga membuat simpulan pada saat kegiatan penutup, kita dan peserta ini menjadi sangat penting. Supaya apa-apa yang mereka dapatkan, apa-apa yang mereka baca, mereka lihat, itu mengerucut kembali kepada tujuan awal pembelajaran kita. Itu Ibu Bapak sekalian. Kemudian untuk penilaian hasil pembelajaran, saya biasanya menggunakan ulangan harian, kuis, dan sebagainya melalui Google Classroom. Tapi ini sangat menyesuaikan sekali dengan kondisi sekolah Ibu Bapak sekalian. Saya pikir tidak menjadi kendala. Kita bisa mengukur asesmen kita melalui banyak cara. Tadi sudah disampaikan juga, bisa melalui WA, bisa melalui kuis Google Classroom, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ibu bapak sekalian, yang perlu kami sampaikan, saya, ini mungkin pengalaman saya, yang paling utama Ibu bapak sekalian, kita sebagai pengajar, ini adalah dalam saat ini tidak bisa bertatap muka langsung dengan peserta didik kita, maka komunikasi yang paling mudah menurut saya sekali lagi adalah membentuk WA group. Ini sangat penting sekali. Nah, ini contoh yang saya buat misalnya dengan anak-anak kelas 11 sebenarnya, 11 IPS 1, mereka saya minta untuk membuat grup. Jadi adminnya juga ada anak yang mengelola anak. Saya ikut di dalamnya saja untuk memberikan arahan-arahan, juga memantau mereka dalam pembelajaran ini. Jadi saya pikir kalau WA group ini memang keharusan bagi kita sekarang ini, karena ini komunikasi yang sangat mudah dan kita bisa memantau mereka, mengarahkan mereka selama 24 jam kalau di WA ini. Kemudian langkah ini pengalaman saya dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama saat ini memastikan guru kita dan peserta didik itu memiliki alamat Gmail. Karena ini sepertinya menurut saya menjadi dasar dan sudah menjadi keharusan bahwa mereka memiliki alamat Gmail, dan ini juga kita sarankan kepada mereka untuk membuat alamat sesuai dengan nama yang sebenarnya. Karena pengalaman saya juga, kalau ada nama yang tidak sesuai dengan nama aslinya, itu ketika saya membuat kuis nanti, melakukan assessment, melakukan penilaian, itu kadang kami kesulitan karena alamat di Gmail-nya ini tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya. Nah, ini menjadi keharusan. Kemudian membuka Google Classroom. Ibu bapak, kenapa kok saya menggunakan Google Classroom?
karena jujur kalau di sekolah kami, peserta didik kami, itu masih ada beberapa kendala kalau mereka harus terkoneksi atau melaksanakan pembelajaran pada jam tertentu. Ya, itu masih ada beberapa peserta didik kami yang menjadi kendala itu tadi. Karena mungkin perangkatnya hanya satu digunakan bergantian dalam keluarga itu, ada adiknya juga yang sedang PJJ atau ada kakaknya yang sedang PJJ juga, sehingga saya ketika melaksanakan itu pada jam tertentu, perjanjian misalnya jam 10 sampai jam 11 gitu, mapel geografi, itu ternyata masih ada peserta didik yang tidak bisa mengikuti pada saat jam tersebut. Bahkan ada orang tuanya yang menyampaikan ke saya gurunya, sehingga saya menggunakan Google Classroom ini juga untuk memudahkan mereka sewaktu-waktu mereka bisa mengakses. Meskipun dalam Google Classroom ini juga bisa dibatasi waktunya, Ibu Bapak. Nah, kemudian setelah terbentuk Google Classroom, maka kita membuat kelasnya, ya, bisa di create kelas atau kita join di kelas itu bisa, ya. Nah, kemudian nanti Ibu Bapak jangan lupa untuk memberi nama pada kelas yang akan diberikan. Misalnya ini saya beri nama Geografi 11 IPS 1. Kemudian seksinya bisa diisi semester saat ini, semester 1 atau semester 3 tahun 2020-2021 dengan subjek geografi. Kemudian untuk room ini bisa diisi, bisa tidak, silakan. Ya. Nah, kalau sudah terbentuk kelas, maka akan tampil seperti ini, Geografi 11 IPS 1. Ya. Nah, ini akan menunjukkan identitas bahwa ini adalah kelas kita, kelas 11 IPS 1. Karena kita pasti mengajar di beberapa kelas, sehingga alangkah baiknya kalau dalam Google Classroom ini kita manajemen setiap kelas itu masing-masing satu ruang tersendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, nanti pada saat kita sudah membentuk kelas di Google Classroom ini, kita akan mendapatkan kelas kode. Kelas kode inilah yang akan kita berikan kepada peserta didik. Ya. Selain bisa juga kalau kita mengetahui alamat email mereka, kita bisa langsung memasukkan, mengundang melalui email. Tetapi kalau kesulitan mengetahui email masing-masing peserta didik, maka kita bisa melakukan share kelas kode. Jadi kita minta kepada peserta didik kita untuk masuk ke kelas kita menggunakan kelas kode yang kita bagikan ini. Nah, ini kelas kodenya. Jadi kalau misalnya itu VIK 3 LRE misalnya, itu yang kita berikan kepada peserta didik kita untuk bergabung dengan kelas di Google Classroom kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, di dalam kelas kita itu, kalau di situ ada pilihan classwork, maka disitulah kita bisa membuat bagi Ibu Bapak guru. Saya yakin kalau Ibu Bapak guru punya materi berupa Word, berupa PPT, berupa video, foto, dan lain sebagainya, termasuk peta itu tadi, maka kita bisa masukkan di material. Kalau Ibu Bapak membuat kuis, bisa ditulis di kuis ini. Kalau Ibu Bapak membuat penilaian, juga bisa, ya, tinggal dibuat di sini. Ya.
buat di sini. Nah, ini contoh kalau ibu bapak mau mengunggah materi, ibu bapak tinggal menulis judul materinya apa. Misalnya negara kepulauan Indonesia atau poros maritim Indonesia sebagai negara poros maritim. Tulis judulnya, deskripsinya tentang apa ini. Nah, kalau itu sudah ada di laptop atau di HP ibu bapak sekalian, kita tinggal unduh dari file. Kalau itu halaman YouTube, kita bisa ambil dari YouTube di sini. Nah, ini kita di sebelah kanan juga bisa memilih apakah ini kita berikan hanya untuk kelas geografi 11 IPS 1 atau untuk kelas yang lain juga bisa. Apakah untuk siswa tertentu atau semua, ini juga bisa kita pilih di sini. Nah, sekali lagi Ibu Bapak, ini saya sampaikan hanya sebagai pengalaman saya saja, mengingat pengalaman dari semester kemarin ketika saya menggunakan media-media yang lain itu saya ada beberapa kendala. Itu pada semester ini saya coba menggunakan Google Classroom ini. Ibu bapak sekalian, mungkin itu saya yakin ibu bapak di sini lebih banyak pengalaman dalam pembelajaran jarak jauh. Saya kesempatan kali ini hanya menyampaikan sedikit saja pengalaman mendasar saya yang mungkin pengalaman itu lebih banyak diperoleh oleh ibu bapak sekalian. Mungkin itu yang kami sampaikan. Yang jelas ibu bapak, materi kompetensi dasar tentang posisi strategis Indonesia ini sangat penting karena kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, peran kita sebagai guru geografi adalah menyadarkan bagaimana bahwa kita ini adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Di negara yang berbentuk kepulauan terbesar di dunia. Nah, karena hal tersebut, maka banyak sekali dampak yang akan ikut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Salah satunya, tadi sudah banyak diulas di narasumber pertama, salah satunya adalah Indonesia itu memiliki 17% jumlah spesies yang ada di dunia. Jadi seluruh spesies yang ada di dunia ini, baik itu tumbuhan ataupun hewan, flora ataupun fauna, 17%-nya di Indonesia. Sehingga kompetensi dasar ini, KD ini, Ibu Bapak, akan sangat menarik sekali dan menjadi bekal yang penting bagi peserta didik kita. Dan ini akan sangat menarik kalau kita sampaikan melalui proses pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin itu sementara Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Saya akan kembalikan kepada Ibu Riaisti. Kalau ada gurunya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.